Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Deka Apriani, NIM 1910204072 pada mata kuliah Biologi Konservasi dengan dosen pengampu Bapak Hendra Lardiman SPD MPD, jurusan Tadris Biologi Institut Agama Islam Negeri IAIN Kerinci. Baiklah, pokok pembahasan saya pada kali ini yaitu yang pertama, konsep biodiversitas, terminologi, nilai strategis sebagai sumber daya isu kewilayahan atau zonasi. Yang kedua, elemen dasar biodiversitas biologi, pengelompokan biodiversitas. Yang ketiga, diversitas genetik dan konsep dasar plasma nutfah. Yang keempat, diversitas ekosistem, habitat dan ekosistem. Yang kelima, sistematik dan diversitas. Yang keenam, konsep spesies, inventory spesies. Yang ketujuh, diversitas spesies, pusat keanekaragaman spesies. Yang 8, diversitas dan budaya. 9, kegunaan dan nilai ekonomi biodiversitas. Yang ke-10, kelangkaan dan kepunahan spesies. Yang ke-11, konservasi dan pengelolaan biodiversitas. 12, strategi kebijakan pelestarian biodiversitas. 13, analisis masalah dan alternatif solusi dari konsep biodiversitas. Yang pertama yaitu konsep biodiversitas dan terminologi. Secara umum, biodiversitas adalah keberagaman makhluk hidup yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, spesies, dan ekosistem di suatu wilayah. Keragaman ini mencangkup perbedaan bentuk, ukuran, warna, tekstur, hingga sifat. Keberadaan biodiversitas dapat membawa sejumlah manfaat untuk lingkungan dan makhluk hidup, diantaranya melindungi ekosistem dan menyediakan jasa seperti air minum, penyimpanan daur hara, hingga perlindungan tanah, mengurangi populasi udara dan menjaga kestabilan iklim global, menjadi wahana rekreasi, pariwisata, pendidikan, dan kebudayaan lokal, sumber daya hayati seperti makanan, obat-obatan, bahkan baku industri, tanaman hias, dan lainnya. Elemen dasar biodiversitas biologi. Elemen dasar diversitas biologi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu keanekaragaman gen atau genetik, keanekaragaman spesies jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Variasi dalam keanekaragaman makhluk hidup disebabkan oleh adanya gen dan interaksi gen dengan lingkungannya. Keanekaragaman gen adalah variasi atau perbedaan gen yang terjadi di dalam suatu jenis atau spesies makhluk hidup. Keanekaragaman gen menyebabkan variasi antar individu sejenis, seperti keanekaragaman tanaman padi dan mangga. Tanaman padi terdapat beberapa macam, yaitu varietas seperti IR, PB, Kapuas, Rojo Lele, dan Sendani. Tanaman mangga mempunyai beberapa varietas seperti Arum Manis, mana lagi gandum, dan golek. Keanekaragaman mangga dan padi disebabkan oleh variasi gen. Perbedaan variasi gen menyebabkan sifat yang tidak tampak atau genotip dan sifat yang tampak atau fenotip pada setiap makhluk hidup menjadi berbeda. Diversitas genetik dan plasma nutfah. Keanekaragaman genetik atau genetic diversity adalah suatu tingkatan biodiversitas yang merujuk pada jumlah total variasi genetik dalam keseluruhan spesies yang mendiami sebagian atau seluruh permukaan bumi yang dapat didiami. Ia berbeda dari varietas genetik yang menjelaskan kecenderungan kemampuan suatu karakter atau sifat untuk bervariasi yang dikendalikan secara genetik. Plasma nutfah adalah substansi pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ utuh atau bagian dari tumbuhan atau hewan serta jasad klinik. Plasma nutfah merupakan kekayaan alam yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung penggunaan nasional. Diversitas spesies. Keanekaragaman ini terjadi akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim dan berpengaruh pada perbedaan suhu, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lamanya penyinaran matahari. Dengan sekian banyak perbedaan tersebut, flora dan fauna yang menempati suatu daerah akan bervariasi pula. Contohnya keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Ekosistem lumut terletak di wilayah sekitar puncak gunung atau di daerah dingin di sekitar kutub dan didomisili oleh tumbuhan lumut. Hewan yang dapat dijumpai di dalamnya ialah hewan-hewan berbulu tebal seperti berong kutub. Yang kedua, ekosistem hutan konifer yang didomisili oleh tumbuhan yang
berdaun seperti jarum, misalnya pinus atau cemara yang di dalamnya terdapat hewan juga, salah satunya beruang. Yang ketiga, ekosistem hutan, hujan tropis yang ditumbuhi beragam pohon liana dan epifit, hewan yang hidup di dalamnya, misalnya kera. Ekosistem padang rumput yang terdapat di wilayah garing di ketinggian sekitar 4000 mdpl dan didomisili oleh rumput-rumputan. Pada ekosistem ini hidup mamalia besar, karnivora dan herbivora. Yang kelima, ekosistem gurun yang memiliki perbedaan suhu mencolok antara siang dan malam, angin kencang, iklim panas, dan hujan yang sangat sedikit, serta didomisili oleh kelompok tumbuhan xerophyte seperti kaktus. Hewan yang dapat dijumpai di dalamnya adalah reptil dan mamalia kecil. Yang keenam, ekosistem pantai yang didomisili oleh formasi pers capre dan Barringtonia berbentuk perdu atau pohon. Di dalamnya terdapat serangga, burung pantai, dan lain-lain. Sistematika adalah ilmu yang mempelajari keanekaragaman kehidupan di bumi, baik pada masa lalu maupun sekarang, serta hubungan antara makhluk hidup sepanjang sejarah. Hubungan tersebut divisualisasikan dalam bentuk pohon evolusi atau klandogram, pohon filogenetik. Cabang ilmu ini sangat tertarik dan bahkan kadang dianggap sinonim dengan taksonomi. Sistematika biologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari sistem klasifikasi dan nomenklatur dari organisme. Kata sistematika berasal dari kata lain sistema, yang berarti urutan sistematis dari organisme. Sistematika biologi mempelajari pelajaran apa yang mencirikan suatu spesies dan bagaimana spesies tersebut saling berhubungan seiring dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu, sistematika dijadikan dasar dari evolusi kehidupan. Untuk mempelajari hubungan antara organisme tersebut secara spesifik, peneliti dalam sistematika biologi perlu untuk melakukannya. Konsep spesies atau jenis adalah satuan yang betul-betul ada, natural dan fundamental. Belum ada kesepakatan yang relevan mengenai apa itu spesies. Perbedaan dalam mendefinisikan spesies didasari atas perbedaan inters, serta adanya teori yang berbeda-beda dari para ilmuwan, terutama teori mengenai asal mula biodiversitas itu sendiri. Salah satu aspek fundamental dari masalah ini adalah variasi. Semua organisme menunjukkan variasi bahkan di dalam satu populasi. Ada perbedaan yang kontinu, misal tinggi tubuh, berat badan berbeda-beda dan kontinu. Ada juga perbedaan sifatnya diskontinu, misal perbedaan laki-laki dan perempuan. Ada perbedaan asal lingkungan, misalnya dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan lain-lain. Dilihat dari bahasa dan perbedaan genetik, misalnya golongan darah. Diversitas spesies, keanekaragaman spesies mencakup seluruh spesies yang ditemukan di bumi, baik tumbuhan maupun satwa liar. Spesies dapat diartikan sebagai kelompok individu yang menunjukkan beberapa karakteristik penting yang berbeda dibanding kelompok lain. Karakteristik tersebut dapat berupa morfologi, fisiologi, atau kimia. Contohnya yang pertama itu genus Panther atau singa, harimau, jaguar, dan leopard. Yang kedua yaitu genus Bos, sapi berpuno, sapi potong, dan perah di Eropa, dan sapi asli Indonesia. Manfaat biodiversitas. Keberadaan biodiversitas dapat membawa sejumlah manfaat untuk lingkungan dan makhluk hidup. Di antaranya yang pertama, melindungi ekosistem dan menyediakan jasa seperti air minum, penyimpanan daun hara, hingga perlindungan tanah. Yang kedua, mengurangi polusi udara dan menjaga kestabilan iklim global. Yang ketiga, menjaga wahana rekreasi, pariwisata, pendidikan, dan kebudayaan lokal. Yang keempat, sumber daya hayati seperti makanan, obat-obatan, bahan baku industri, tanaman hias, dan lainnya. Kelangkaan spesies. Menurut Landy dan Whitaker 2011, kelangkaan dapat berarti bahwa spesies memiliki kepadatan yang rendah, hidup dalam kondisi lingkungan yang sempit, atau menempati wilayah geografis yang sempit. Sejak tahun 1859, Charles Darwin telah menyalir bahwa kelangkaan merupakan tahap awal dari kepunahan spesies. Kelangkaan juga menjadi telah pusat perhatian dalam kondisi konservasi biologi dan merupakan dimensi penting dari keragaman hayati. Pelestarian biodiversitas. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan manusia untuk melestarikan keanekaragaman hayati, yaitu dengan reboisasi, tebang pilih, pengendalian, dan pelestarian alam. Reboisasi adalah pemulihan lahan yang rusak dengan cara menanamkan kembali tanaman atau pohon-pohon yang terdapat di wilayah tersebut. Tebang pilih adalah proses seleksi untuk menentukan pohon-pohon mana yang layak ditebang, sehingga jumlah pohon di wilayah tersebut tidak berkurang secara signifikan. Pengendalian hama secara biologi dapat dilakukan dengan melepaskan atau melestarikan alam
adalah tindakan untuk menjaga spesies tertentu dari kepunahan. Pelestarian alam dapat dilakukan secara in situ maupun ex situ. Pelestarian alam in situ dilakukan di habitat asli spesies tersebut, sementara pelestarian alam ex situ dilakukan di luar habitat aslinya. Analisis masalah biodiversitas. Hilangnya keanekaragaman hayati merupakan peristiwa penurunan keanekaragaman hayati atau biodiversitas yang antara lain disebabkan oleh punahnya spesies tumbuhan atau hewan di seluruh dunia serta pengurangan atau hilangnya spesies secara lokal di habitat tertentu. Fenomena terakhir ini dapat bersifat sementara atau permanen, tergantung pada apakah degradasi lingkungan yang menyebabkan hilangnya spesies tersebut dapat dipulihkan melalui restorasi ekologi atau ketahanan ekologis atau terjadi secara permanen, misalnya akibat hilangnya lahan. Kepunahan global sejauh ini terbukti tidak dapat diubah. Hilangnya spesies secara permanen dalam lingkup global merupakan fenomena yang lebih dramatis dibandingkan perubahan komposisi spesies dalam lingkungan regional. Meskipun demikian, perubahan kecil pada kondisi biodiversitas yang stabil dan sehat dapat berpengaruh dramatis pada jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Hilangnya satu spesies dapat berdampak buruk pada keseluruhan rantai yang mengarah pada penurunan keseluruhan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati yang berkurang juga mengarah pada penurunan manfaat ekosistem dan pada akhirnya menimbulkan bahaya langsung bagi ketahanan pangan yang berdampak bagi umat manusia. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.